Akhirnya Toel muncul lagi Dok di acara TV One. Ya jelas lah muncul terus. Orang ini TV keluarga dia. Guys, ada info terbaru nih guys. Gua nggak tahu itu influencernya siapa, dari brand mana, gua nggak tahu. Yang jelas kurang ngajar sih kalau gue bilang ya. Ciri-cirinya botak. Jadi perwakilan dari PSSI di grup WhatsApp itu menyatakan bahwa ada aktivitas influencer yang menggunakan brand-brand tertentu yang nggak punya izin sama sekali melakukan aktivitas membuat konten segala macem. Mereka lakuin aktivitas kontennya itu di area lobby hotel atau di area sekitar latihan timnas di Sydney. Mereka nggak punya izin sama sekali. Apaan anjir? Nah, kena lo kan. Lagi rame ya. Ada orang yang nimbrung loh, mau ngikutin timnas, nggak izin ke PSSI. Coba lihat nih. Dan lucunya mereka tuh sempat loh nungguin buat nyalam Alex Pastor. Halo Alex, alles goed? Alles okay. Good luck for tomorrow. We wish you the best. Sok-sokan pakai bahasa Belanda biar sok kenal sok dekat. Sok kenal sok deket lagi. Justin sudah pakai bahasa Belanda, sudah anti nonton Liga Indonesia, dicuekin lo sama Alex Pastor. Team is this? Wij zijn van Indonesia. Ja, van YouTube kanaal van ons. Dicuekin sama Alex Pastor, dicuekin. Udahlah, makanya jangan merasa sok deket, merasa sok paling tahu tentang sepak bola saat ini. Mereka itu lagi menghadapi pertandingan, lagi fokus, ente malah bikin kacau. Memang bener-bener orang lagi fokus latihan biar menang lawan Australia, masih juga lu nyari keuntungan pribadi. Dan kabarnya PSSI udah negur mereka ini. Udah seharusnya memang biarkan mereka fokus latihan, biarkan mereka fokus untuk menghadapi Australia. Besok nggak usah lu nakal-nakal anjir. Udahlah, caranya nggak sopan. Alex Pastor lewat dia duduk, ya kan, sok-sok pakai bahasa Belanda, dicuekin. Sama Alex Pastornya nggak sopan, sama PSSI-nya nggak izin, nggak sopan juga. Ya kecuali yang udah ada izin, kecuali yang udah difasilitasi atau diizinkan oleh PSSI itu boleh. Kalau gue bilang ilegal, yang nakal-nakal gitu, nyari keuntungan pribadi, nggak usah lah. Apa-apaan lu, ganggu-ganggu aja. Tapi lucunya ya, pengikut-pengikutnya yang kardus ini ngebela loh, ngebela pengikut-pengikut kardusnya. Kalau udah begini lu mau bilang apa? Terutama para pengikut-pengikut kardusnya itu mau bilang apa? Kalian masih mau bilang, oh junjungan kami itu benar, nggak usah nonton Liga 1. Betul, kayak gitu. Oh junjungan kami itu benar, dia bilang Liga 1 nggak menghibur, tak usah ditonton. Iya begitu. Wajar aja ya, kalau misalnya Indra Safri kebantai di Piala Asia, dia bilang itu bukan salah pelatih. Orang kelakuannya aja begini. Tidak izin ke PSSI dan PSSI juga tidak memfasilitasi mereka ke sana. PSSI dikatakan sudah menegur mereka. Nah, nih guys. Nah akhirnya Toel muncul lagi Dok di acara TV One. Ya jelas lah muncul terus. Orang ini TV keluarga dia. Sebetulnya nggak mau ngomong STY karena tiba-tiba popularitasnya naik lagi kalau saya ngomong kan. Judulnya luar biasa ini, kompornya, bombastisnya. Debut Kluivert di bawah bayang-bayang STY. Emang benar begitu? Tanda tanya tuh bang. Iya, makanya emang benar begitu bayang-bayang STY. Bilang deh kalau kau udah kontrak, kau udah makan. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Toel. Orang ini TV keluarga dia. Kita melangkah sampai sejauh ini ya karena peran STY. Boleh nggak Bung Toel? Emang karismatik siapa sih STY? Sir Alex Ferguson. Wah, ngomong deh pandai kau. Apa yang kau omongin Toel, nggak sebagus apapun. Aku sudah nganggapnya macam kentut yang keluar tai. Jadi saya nggak bersepakat dengan judul ini. Judul ini nggak bersepakat. Sama saya tidak bersepakat dengan pernyataan Andi Bahtiar Yusuf. Warisan STY, peninggalan STY, timnas ini. Apakah tim ini warisan STY? Jelas iya. Kan pemain barunya cuma Septian Bagaskara kan. Bisa dibilang yang lain pemain-pemain yang dibawa udah ada dari sejak era STY. Dan bisa dibilang yang meminta mereka dinaturalisasi dulu ya STY, bukan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mendapat warisan pemain yang dalam tanda kutip cukup baik. Jadi sebenarnya kita tuh udah malas ngomongin STY sebenarnya, udah lewat masa lalu itu sebenarnya. Iya, jadi apapun yang terjadi kemarin, kita lihat ke depan aja. Ya, mendingan STY, mendingan Kluivert, udah kelar tuh urusan, udah kelar lah. Kita lihat ke depan, kita lihat Patrick Kluivert. Cuman sebagai pengamat, saya juga ngamatin yang mungkin kalau orang kok apa ya,
Orang berpikir hanya ingin menang besok dan sebagainya, saya enggak. Kan Ketua Umum sendiri Erick Thohir dalam jejak digitalnya menekankan pentingnya transfer knowledge kepada pelatih kita, pelatih lokal kan begitu kan. Lalu katanya ada seleksi, ada 10 yang diajukan atau berapa. Cuma saya sebagai pengamat nggak dapat mekanismenya. Siapa yang menyodorkan 10 itu? BTN kah sebagai pengelola tim nasional? Direktur teknik kah yang sampai sekarang nggak ada? Atau siapa yang nyodorin 10 pelatih yang katakanlah dianggap terbaik itu? Karena ini memang penting transfer knowledge. Sekarang kan cuma masuk 1, Sofi Imam Faisal, physical fitness, pelatih fisik, bukan pelatih technical. Asisten bahkan. Asisten pelatih fisik, bukan pelatih technical, bukan asisten pelatih technical. Jadi saya itu nunggu-nunggu waktu muncul nama biar ini. Saya interupsi sedikit ya. Saya mengetahui Pak Erick sudah mencoba ya memberikan berbagai pelatih ke tim Clifford, ya, Clifford dan tim. Sudah banyak ini wawancarai. Ya, kenapa tidak dipilih? Nama-nama boleh disebut, Bang Andre? Nama-namanya Bang? Pasti orang udah tahu kok. Oke. Nah, informasi ordal yang saya dapatkan. Ordal. Patrick Clifford dan tim menganggap kualitas pelatih kita belum cukup untuk bisa bergabung dalam tim pelatihannya. Itu yang pelatih kita kan transfer knowledge. Kok jawabannya nggak bisa bergabung sama dia? Ya kalau justru nggak, kalau pelatih kita lemah, ajak dong supaya transfer knowledge terjadi di situ. Jangan bilang, oh ini nggak bisa gua pakai, ini nggak bisa pakai. Nggak begitu Pak jawabannya. Mas Bambang, Toel, Anda ini terlalu apa ya? Menurut saya Anda terlalu idealis. Ini urusan 2026 harus lolos Piala Dunia. Apapun harus dilakukan, bukan berarti apapun harus dilakukan secara benar, tapi ya semua cara harus dilakukan. Kluivert tidak mungkin ngambil resiko karena beban dia harus lolos kan. Dia tidak mungkin mengambil resiko pelatih yang bahasanya aja mungkin beda. Dia pasti akan ambil pelatih-pelatih yang bahasanya sama, tau ya. Gitu loh. Jadi kalau saya memahaminya bukan soal Bambang Nurdiansah nggak mampu atau Zulkifli Syukur nggak mampu gitu loh. Tapi ini benar-benar timnya Kluivert ini didorong benar-benar supaya lolos ke Piala Dunia. Oleh sebab itu kan udah nanggung istilahnya. Uang pemain di DSP-nya aja udah 90% binaan Belanda. Kenapa nggak pelatihnya sekalian? Karena memang targetnya lolos ke 2026. Apakah itu salah? Ya enggak juga. Udahlah, asistennya dari Belanda aja. Itu saya setuju. Tapi kalau dibilang kualitas, saya kok keberatan saya kalau dibilang kualitas ya, begitu loh. Tersinggung ini sebagai pelatih. Tersinggung, ya? Betul. Tersinggung gitu loh. Sertifikatnya sama kan kita.